Haris, seorang remaja muslim berusia 18 tahun, baru pertama kali bepergian jauh dari rumahnya di Ohio, Amerika Serikat. Dia dan ibunya Fatima akan pergi ke Istanbul untuk menghadiri pernikahan saudara mereka. Meski sudah berulang kali diberitahu tentang prosedur bandara oleh ibunya, Haris tetap gugup. Di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, transit mereka menjadi pengalaman yang membingungkan. Bandara yang besar, papan informasi yang ramai, dan berbagai suara pengumuman dalam banyak bahasa membuat Haris bingung. Fatima yang sedang sibuk mengurus tiket lanjutan menyuruh Haris menunggu di ruang tunggu. Namun rasa ingin tahu Haris justru membawanya pergi lebih jauh dari yang seharusnya. Tanpa sadar, ia mendekati gerbang keberangkatan yang salah, tempat sebuah pesawat sedang bersiap menuju Tel Aviv, Israel. Pesawat itu adalah penerbangan charter khusus untuk membawa rombongan Rabi Yahudi yang akan menghadiri konferensi internasional. Saat Haris berada di dekat gerbang itu, seorang petugas mendekatinya dan berkata, "Are you on this flight, Haris?" Yang mengira itu adalah penerbangan ke Istanbul. Mengangguk tanpa memeriksa tiketnya lagi, petugas itu lalu mempersilahkannya masuk. Sementara itu Fatima kembali ke tempat semula dan panik ketika tidak menemukan Haris. Ia segera meminta bantuan petugas, tapi pesawat yang membawa Haris sudah lepas landas. Di dalam pesawat, Haris baru sadar ada yang aneh. Sebagian besar penumpang mengenakan pakaian khas Yahudi Ortodoks, jubah hitam, topi bulat, dan janggut panjang. Beberapa membaca kitab mereka dengan kusuk, sementara yang lain berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Haris. Dia merasa bingung tapi berpikir, mungkin ini penerbangan internasional, jadi wajar saja penumpangnya beragam. Beberapa jam setelah lepas landas, suasana mulai berubah. Pesawat yang tadinya terbang dengan mulus mulai berguncang. Lampu kabin berkedip-kedip dan suara kapten mulai terdengar. "Saudara-saudara, kami mengalami kesulitan teknis. Harap tetap duduk dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah ini." Guncangan semakin kuat dan penumpang mulai panik. Suara doa terdengar di seluruh kabin, masing-masing dalam bahasa dan keyakinan mereka. Haris yang belum pernah mengalami situasi seperti ini merasa ketakutan luar biasa. Dalam kepanikannya Haris berdiri dari tempat duduknya dan dengan spontan berteriak Allahu Akbar. Teriakan itu membuat suasana di kabin mendadak hening. Semua mata tertuju pada Haris. Beberapa penumpang terlihat ketakutan, sementara yang lain tampak bingung. Seorang rabi tua yang duduk di dekat Haris berdiri perlahan. Ia menatap Haris dengan mata penuh tanya, tetapi nada suaranya tetap tenang. "Nak, apa yang kamu katakan barusan?" Tanyanya dalam bahasa Inggris yang jelas. Haris dengan tubuh gemetar mencoba menjelaskan. "Saya Muslim. Allahu Akbar artinya Tuhan Maha Besar. Saya hanya berdoa karena saya takut." Rabi tersebut mengangguk perlahan, lalu menoleh ke penumpang lain dan berkata, "Dia hanya seorang anak yang ketakutan. Dia berdoa kepada Tuhan yang sama dengan kita, meskipun dengan bahasa yang berbeda, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun beberapa penumpang masih terlihat cemas, dan suasana di dalam pesawat tetap tegang. Guncangan semakin parah, dan pengumuman kapten terdengar lagi. "Hadirin sekalian, kami sedang bersiap untuk pendaratan darurat. Harap ikuti instruksi kru dan tetap tenang." Di tengah kekacauan itu, Haris melihat seorang ibu yang tampak kesulitan menenangkan anak kecilnya. Meskipun dirinya sendiri sangat takut, Haris mencoba membantu. Ia mengambil air mineral dari kantong kursi di depannya dan menyerahkannya kepada ibu tersebut sambil berkata, "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Rabi tua yang tadi berbicara dengan Haris menatapnya dengan kagum. "Kamu masih muda, tapi hatimu besar. Jangan takut, Tuhan selalu bersama mereka yang percaya," katanya sambil tersenyum. Namun situasi di dalam pesawat semakin genting. Suara mesin terdengar aneh dan beberapa penumpang mulai menangis. Haris kembali berdoa dalam hati, mengingat pesan ibunya untuk selalu memohon perlindungan Allah dalam situasi apapun. Pada saat itu, Haris tidak menyadari bahwa pengalamannya di pesawat ini akan menjadi awal dari kisah yang akan mengubah cara pandangnya tentang dunia, keyakinan, dan hubungan antar manusia. Pesawat semakin berguncang hebat, masker oksigen turun dari langit-langit kabin, dan para penumpang mulai memasangnya dengan tangan gemetar. Haris menundukkan kepala, menggenggam tangan di dadanya, dan mulai berdoa dengan penuh kepasrahan. "Ya Allah,
Jika ini saat terakhirku, aku pasrah padamu. Ampuni dosaku dan dosa orang-orang yang bersamaku di sini. Selamatkan kami jika itu kehendakmu, bisiknya dengan air mata mengalir di pipinya. Dari jendela Haris melihat pemandangan yang mengerikan. Pesawat semakin mendekati sebuah tebing besar di bawahnya. Kapten pesawat mencoba manuver terakhir untuk menghindari tabrakan, tapi tampaknya mesin tidak merespons sepenuhnya. Suasana di dalam kabin semakin tegang. Beberapa penumpang menangis memeluk keluarga mereka. Rabi tua di sebelah Haris pun menundukkan kepala, memegang tasbih kecil dan berdoa dalam bahasa Ibrani. Tapi Haris, meskipun ketakutan, tiba-tiba merasa ada dorongan yang kuat di hatinya untuk tidak menyerah. Ia berdiri lagi, kali ini dengan keberanian yang luar biasa, dan berteriak dengan suara lantang yang menggema di seluruh kabin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tolong kami ya Allah. Teriakan itu menggetarkan hati setiap orang di pesawat. Meski awalnya beberapa penumpang tampak kebingungan, perlahan mereka mulai tenang. Bahkan para rabi yang tadinya tampak gelisah mulai mengalihkan doa mereka menjadi harapan. Rabi tua itu memegang tangan Haris dan berkata, "Nak, teruslah berdoa. Kita semua membutuhkan kekuatan itu sekarang." Ketika pesawat hanya beberapa detik akan menabrak tebing, terjadi sesuatu yang luar biasa. Mesin pesawat tiba-tiba kembali menyala dengan kekuatan penuh, menghasilkan dorongan yang cukup kuat untuk mengangkat pesawat ke atas, menghindari tebing tersebut hanya dengan jarak beberapa meter. Seluruh kabin bersorak lega, tapi suasana segera kembali tenang ketika kapten berbicara melalui pengeras suara. "Hadirin sekalian, mesin sudah hidup kembali, dan kami harap kalian tetap tenang." Di dalam hati, Haris merasa bahwa Allah telah menjawab doanya. Ia menundukkan kepala, menangis, dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kedua itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di sebuah bandara kecil di Turki. Para penumpang turun satu persatu, banyak yang masih terisak dan memeluk orang-orang di sekitar mereka. Rabi tua itu menghampiri Haris dan berkata, "Tuhan telah mendengar doa kita melalui suara hatimu. Ingatlah anak muda, keberanianmu hari ini menyelamatkan nyawa banyak orang." Haris hanya tersenyum, masih merasa gemetar karena pengalaman yang baru saja ia lalui. Di bandara, Haris bertemu kembali dengan ibunya yaitu Fatima, yang telah menunggu dengan cemas setelah mengetahui bahwa pesawat Haris mengalami masalah. Ketika Haris menceritakan apa yang terjadi, Fatima memeluknya erat-erat, air matanya mengalir dengan deras. "Allah selalu bersama orang-orang yang berdoa dengan hati yang tulus, Haris," katanya sambil mengusap kepala anaknya. Pengalaman itu mengubah cara Haris melihat kehidupan. Ia menyadari betapa besar kekuatan doa dan keyakinan, terutama dalam situasi paling gelap. Di sisi lain, para rabi dan penumpang lainnya juga belajar dari Haris bahwa keberanian dan keyakinan bisa melampaui perbedaan budaya dan agama. Setelah pesawat berhasil mendarat darurat di sebuah bandara kecil di Turki, suasana masih penuh ketegangan. Para penumpang disambut oleh tim evakuasi dan petugas keamanan bandara yang segera membantu mereka keluar dari pesawat. Namun di balik rasa lega yang dirasakan, ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Haris yang merasa ada sesuatu yang ganjil sejak awal penerbangannya, memutuskan untuk tetap diam dan memperhatikan sekelilingnya. Ia melihat beberapa penumpang, termasuk para rabi yang tadinya panik, tampak berbicara dengan nada serius. Beberapa dari mereka berkumpul di sudut ruang tunggu, seolah membahas sesuatu yang sangat penting. Ketika Haris hendak berjalan menuju ibunya yang masih berada di ruang tunggu penumpang, ia tidak sengaja mendengar potongan pembicaraan dari para rabi itu. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris, campuran dengan bahasa Ibrani, yang salah satu dari mereka berkata, "Rencana itu harus tetap berjalan. Kita tidak boleh mundur hanya karena insiden ini." Rabi lain menjawab dengan nada khawatir, "Tapi tidakkah kamu merasa bahwa ini adalah peringatan? Kita hampir kehilangan nyawa kita. Apakah ini tanda bahwa kita tidak seharusnya melakukan ini?" Haris mendengar kata-kata seperti masjid, penggalian, dan Yerusalem dalam percakapan itu. Ia mulai merasa bahwa insiden di pesawat ini bukanlah kebetulan. Malam itu Haris dan ibunya menginap di sebuah hotel kecil dekat bandara. Ketika tidur, Haris bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat sebuah masjid besar yang dikelilingi cahaya terang, tetapi ada sekelompok orang yang mencoba menggali di bawahnya. Tiba-tiba tanah di sekitar masjid itu berguncang, dan suara yang besar dan menggelegar berkata, "Jangan hancurkan rumahku.
Ini adalah peringatan terakhir bagi kalian. Haris terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Ia menceritakan mimpi itu kepada ibunya dan Fatimah meskipun kaget, menyuruh Haris untuk tetap tenang. Haris, mungkin Allah menunjukkan sesuatu padamu. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Hari berikutnya Haris memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan diam-diam ia mengikuti salah satu rabi yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. Rabi tersebut menuju sebuah ruangan kecil di bandara, tempat ia bertemu dengan beberapa pria lain. Haris menguping pembicaraan mereka dari balik pintu. Ia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Para rabi ini ternyata sedang dalam misi untuk menggali di bawah sebuah masjid kuno di Turki. Mereka percaya bahwa di bawah masjid itu terdapat peninggalan kuno dari era Raja Salomo yang ingin mereka ambil untuk membangun kembali kuil Salomo di Yerusalem. Namun mereka tahu bahwa tindakan ini akan menimbulkan kemarahan besar dari umat muslim di seluruh dunia karena masjid itu adalah situs yang dihormati. Salah satu rabi berkata dengan nada serius, "Kita hampir berhasil, tapi insiden pesawat ini benar-benar aneh. Apakah kita harus melanjutkan?" Rabi yang lain menjawab, "Ini adalah kesempatan kita untuk menemukan peninggalan yang telah hilang selama ribuan tahun dan kita tidak boleh menyerah." Mendengar semua ini, Haris merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tahu bahwa tindakan para rabi ini bukan hanya akan menciptakan konflik besar, tetapi juga melanggar kehormatan tempat suci umat Islam. Haris mendekati ibunya dan berkata, "Ibu, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku merasa Allah menunjukkan semua ini padaku untuk sebuah alasan. Kita harus melaporkan ini kepada otoritas Turki." Fatimah, meskipun awalnya ragu, percaya pada keyakinan Haris. Mereka segera menghubungi petugas bandara dan menceritakan apa yang Haris dengar. Petugas membawa informasi ini ke pihak keamanan nasional Turki yang mulai menyelidiki rencana para rabi tersebut. Ketika para rabi hendak melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba pihak keamanan bandara menahan mereka untuk diinterogasi. Salah satu dari mereka, yaitu rabi tua yang sebelumnya berbicara dengan Haris di pesawat, mendekati Haris dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?" Haris menjawab dengan tenang, "Saya hanya melakukan apa yang benar. Jika Anda percaya kepada Tuhan, Anda tahu bahwa rumahnya tidak boleh dihancurkan demi kepentingan pribadi." Rabi itu terdiam. Ia menatap Haris sejenak lalu berkata, "Mungkin kamu benar. Mungkin kita telah salah memahami apa yang seharusnya kita lakukan." Berita tentang rencana para rabi ini segera tersebar. Pemerintah Turki memperketat keamanan di sekitar masjid kuno itu, memastikan bahwa tidak ada lagi upaya untuk merusaknya. Namun setelah rencana mereka untuk menggali di bawah masjid kuno di Turki gagal, para rabi Yahudi yang terlibat dalam misi tersebut merasa frustasi. Pemimpin kelompok itu, yaitu Rabi Simon, adalah seorang yang dikenal keras kepala dan tidak suka menerima kekalahan. Dengan penuh amarah ia berbicara kepada anggota kelompoknya, "Jika kita tidak bisa menggali di bawahnya, maka kita akan membuat tempat itu tak berguna lagi bagi mereka. Kita akan membakarnya." Beberapa rabi dalam kelompok itu awalnya ragu, tetapi kemarahan Rabi Simon yang meledak-ledak membuat mereka akhirnya mengikuti rencananya. Malam itu mereka menyusup ke halaman masjid kuno di sebuah desa terpencil di Turki. Mereka membawa bahan bakar dan korek api, berencana untuk membakar masjid tersebut hingga habis. Rabi Simon berdiri di depan pintu masjid, memimpin kelompoknya dengan ucapan keras, "Malam ini kita akan menyingkirkan apa yang menghalangi misi kita." Namun mereka tidak menyadari bahwa Haris yang merasa ada sesuatu yang salah telah mengikuti mereka dari kejauhan. Dengan hati-hati Haris menyelinap mendekat dan menyaksikan mereka mulai menyiramkan bahan bakar di sekitar masjid. Ketika Rabi Simon menyalakan korek api dan melemparkannya ke salah satu sisi masjid, api langsung menyala dengan cepat. Namun angin malam yang kuat membuat api tak terkendali, menyebar lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Dalam sekejap api mulai melahap bagian luar masjid dan beberapa anggota kelompok rabi itu terjebak di dalam lingkaran api itu. "Cepat keluar, api ini terlalu besar!" Salah satu dari mereka berteriak panik. Tapi api yang semakin membesar membuat mereka sulit melarikan diri. Beberapa dari mereka mulai batu karena asap tebal, sementara yang lain berteriak meminta tolong. Melihat kejadian itu, Haris tidak bisa tinggal diam. Meskipun tahu bahwa orang-orang itu adalah penyebab kebakaran, ia tidak tega membiarkan mereka mati di sana.
Dengan keberanian yang luar biasa, Haris berlari menuju lokasi kebakaran sambil berteriak, "Saya akan membantu kalian keluar, ikuti suara saya." Rabi Simon yang sebelumnya memimpin kelompok itu dengan penuh kemarahan, kini terjebak bersama anggotanya. Ia melihat Haris, anak muda muslim yang mereka anggap sebagai penghalang rencana mereka, berlari ke arah api tanpa rasa takut. Haris menemukan sebuah selang air di dekat masjid dan mulai menyiramkan air ke jalur api, menciptakan celah sempit agar para rabi bisa melarikan diri. Sambil berteriak yang memandu mereka keluar satu persatu. Ketika api hampir mencapai bagian tengah masjid, sebuah angin besar tiba-tiba berhembus, meniup api ke arah lain dan mengurangi intensitasnya. Mereka menatap Haris dengan mata penuh keheranan dan rasa bersalah. Rabi Simon mendekati Haris dengan tatapan bingung. "Mengapa kamu menolong kami? Kami mencoba menghancurkan sesuatu yang berharga bagi agamamu," katanya dengan suara serak. Haris menjawab dengan tenang, meskipun tubuhnya gemetar karena kelelahan. "Islam mengajarkan kami untuk menyelamatkan nyawa, bahkan jika itu adalah musuh kami. Hidup kalian adalah ciptaan Allah, dan saya tidak ingin melihat kalian binasa seperti ini." Kata-kata Haris menyentuh hati Rabi Simon dan juga kelompoknya. Mereka yang tadinya dipenuhi kebencian, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Keberanian dan belas kasih Haris di tengah situasi berbahaya membuat mereka berpikir ulang tentang tindakan mereka dan keyakinan yang selama ini mereka anut. Rabi tua yang sebelumnya berbicara dengan Haris di pesawat melangkah maju. Dengan suara pelan ia berkata, "Mungkin insiden di pesawat dan kejadian ini adalah peringatan. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita telah salah." Rabi Simon yang biasanya keras kepala, kini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menundukkan kepala dan juga berkata, "Jika Tuhan memberikan anak muda ini keberanian dan kasih seperti itu, maka mungkin Tuhan yang sama sedang memanggil kita." Beberapa hari kemudian, Haris mendengar kabar bahwa para rabi tersebut meminta untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Mereka mengunjungi masjid itu lagi, namun kali ini dengan niat yang tulus. Beberapa dari mereka termasuk Rabi Simon akhirnya mengucapkan syahadat, mengakui bahwa mereka telah menemukan kebenaran dalam agama yang sebelumnya mereka anggap musuh. Haris meskipun masih muda, menjadi saksi bagaimana kasih dan keberanian dapat mengubah hati bahkan orang-orang yang penuh kebencian. Perjalanannya yang dimulai dari sebuah kesalahan kecil di bandara telah menjadi salah satu pengalaman paling luar biasa dalam hidupnya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang lebih besar di balik setiap kejadian.